adik-adik. Kak Brenda harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat ya hari ini. Nah, biasa sebelum kita mulai, Kak Brenda ajak kalian untuk ngapain ayo? Nah, bener banget, kita semua bangkit berdiri. Boleh panggil mama papa atau kakak adik kalian. Nah, udah dipanggil? Kalau udah dipanggil, kita semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita siap mulai ibadah kita yuk. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan
Sekarang sama-sama kita mau sembah Tuhan Yesus. Angkat kedua tangannya, tutup matanya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You were mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You were mine now forever. I'm alive in your wonder. Aku tahu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaring aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah kebajikan dan kemurahan. Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke Charis Kids, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Sekarang angkat tangannya, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita
kita mulai tentang cerita Alkitab, kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik. Coba lihat gambar yang satu ini. Sekarang coba ngaku, siapa yang pernah nggak sengaja buat kesalahan seperti gambar yang tadi? Ayo, aku juga pernah. Nggak ada ya kayaknya yang suka untuk bikin satu kesalahan kayak gitu. Rasanya bikin kita jadi ngerasa bersalah ya. Kalau udah ngerasa bersalah, biasanya jadi apa? Kita jadi takut nggak sih? Kayak, aduh, nanti kalau mama lihat gimana? Atau, duh gimana ya kalau seandainya papa jadi marah? Atau mungkin, gimana nih kalau misalnya ada yang tahu kalau tadi aku melakukan kesalahan? Walaupun waktu itu mungkin gak ada yang lihat kesalahan kita ngejatuhin mangkok itu, atau pas kita ngebuat kesalahan itu tuh gak ada yang tahu, kita pasti jadi ngerasa bersalah. Bahkan gak usah kita, hewan aja tahu loh kalau misalnya mereka melakukan kesalahan. Coba Kak Belinda mau ajak adik-adik untuk melihat satu video yang setelah ini ya. Thor, what is this? What did you do to the shoe? Did you do this? Nah, di video itu anjingnya tahu kalau dia itu udah nakal atau bikin kesalahan. Terus dia jadi ngerasa bersalah deh. Kelihatan kan tadi di videonya. Video yang tadi itu jadi kelihatan lucu ya. Karena kadang-kadang kita bisa aja ngerasa atau melakukan hal yang sama kayak yang tadi anjing itu lakukan. Kita ngerasa sangat gak enak sampai kayaknya mau ngumpet aja deh. Nah, cerita Alkitab kita hari ini tentang seorang wanita yang benar-benar punya alasan untuk ngumpet atau kabur. Dia udah banyak banget melakukan kesalahan dan bahkan bikin semua orang yang ada di kota itu menyebut dia sebagai pendosa. Di mata orang banyak itu, perempuan ini udah bukan orang yang baik-baik lagi. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah bukannya dia ngerasa bersalah atau mungkin malu sama dirinya, perempuan itu malah datang dan menunjukkan dirinya di salah satu pesta di rumahnya orang Farisi. Jadi di situ ada seorang yang terkenal sebagai pendosa, tapi tanpa diundang masuk ke rumah orang Farisi itu yang lagi ngadain pesta, atau yang terkenal pada saat itu sebagai pelayan di Bait Allah. Orang yang sangat-sangat baik sekali perilakunya. Coba adik-adik bayangin ekspresi semua orang yang ada di pesta saat itu. Mereka semua cemberut waktu ada perempuan ini datang dan masuk ke rumah orang Farisi yang lagi bikin pesta itu. Mungkin banyak juga kali ya yang bertanya, ngapain sih dia di sini? Kok bisa sih dia ke sini? Atau kok bisa sih dia berani-beraninya datang ke sini? Coba sekarang adik-adik bayangin, kalau misalnya kamu datang nih sendirian ke pesta kayak gitu, terus kamu tahu banyak orang yang gak suka sama kamu di pesta itu, gimana coba rasanya? Tapi kira-kira kenapa ya perempuan itu masih tetap mau datang ke acara itu? Nah, ceritanya begini nih. Dia datang ke pesta itu karena dia tahu di pesta itu ada satu pribadi yang pasti akan menyambut dan menerima dia. Apapun dan bagaimanapun kesalahan yang udah pernah dia buat. Ya, Tuhan Yesus ada di acara itu. Karena ada Tuhan Yesus di acara itu, gak ada perlakuan buruk apapun yang bisa nakutin dia untuk datang ke pesta itu dan ketemu Tuhan Yesus pada hari itu. Sekarang coba kita lihat cerita lanjutannya ya. Di dalam Lukas 7 ayat 38 diceritakan, sambil menangis perempuan ini datang ke belakang Tuhan Yesus dekat dengan kakinya. Lalu ia membasahi kakinya Tuhan Yesus itu dengan air mata. Lalu perempuan ini membersihkannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Wah, semua orang yang ada di ruangan itu langsung terkejut loh. Bahkan yang lebih mengejutkan mereka lagi,
gimana respon Tuhan Yesus saat itu? Tuhan Yesus nggak ngestopin perempuan itu atau bahkan mengusir dia. Dan ini malah bikin semua orang yang ada di situ jadi marah sama Tuhan Yesus. Karena di Alkitab itu ditulis apa yang orang-orang Farisi itu pikirkan pada saat itu. Ditulis di dalam Lukas 7 ayat 39, orang-orang Farisi itu berkata dalam hatinya, kalau saja Tuhan Yesus itu adalah nabi, pasti dia udah tahu siapa dan orang apakah perempuan yang lagi memegang kakinya itu. Tentu harusnya ia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa, bahkan sangat berdosa. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak siapa perempuan itu? Iya, Tuhan Yesus tuh tahu sebenarnya siapa dan bagaimana kelakuannya perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus gak mau memperlakukan perempuan ini berdasarkan kesalahannya. Dia memperlakukan perempuan ini berdasarkan bagaimana kasihnya dia untuk perempuan ini. Nah, dari cerita ini, perempuan ini tahu tentang pemikiran Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya dia berani untuk datang ke acara itu. Dia nggak takut untuk diusir atau dijauhkan sama orang banyak, karena dia tahu Tuhan Yesus pasti akan menerima dirinya dia apa adanya. Nah, karena hal itu perempuan itu jadi menangis. Perempuan ini menangis karena akhirnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia setelah sekian lama, dia selalu disalahin, dijauhin, atau dimusuhin karena kesalahannya. Dia tahu bahwa ada satu pribadi yang benar-benar akan tetap mengasihi dia walaupun dengan semua kesalahan atau kekacauan yang pernah dia buat sebelumnya. Perempuan ini tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni semua kesalahan dan perempuan ini jadi menemukan sosok kasih yang sesungguhnya. Ketika perempuan ini tahu bahwa ia telah diampuni, semua rasa malu, semua rasa takut, bahkan semua rasa bersalah langsung hilang gitu aja. Itu kenapa di dalam Alkitab ditulis tentang kasih yang sempurna itu seperti apa sih? Kita baca sama-sama ya. Kasih yang sempurna itu seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, kita udah lihat sendiri kan? Bahkan di Alkitab sudah ditulis, nggak ada ketakutan dalam kasih. Ini nih kabar baik untuk kita hari ini. Kita tahu kalau kasihnya Tuhan Yesus itu sempurna. Ini artinya kita udah gak perlu takut atau khawatir lagi untuk gimana caranya Tuhan Yesus bisa sayang lebih sama kita dari waktu ke waktu. Gak ada loh satu hal pun yang bisa bikin dia mengurangi kasihnya buat kita. Kasihnya ke kita itu udah benar-benar sempurna. Dan kasihnya dia itu gak bisa diberhentiin gitu aja loh. Bahkan ketika kesalahan kita sangat buruk sekalipun, sampai bikin kita jadi ngerasa bersalah, hal itu nggak bakalan pernah ngeberhentiin kasihnya Tuhan Yesus buat kita. Yang lebih kerennya lagi, hari ini kita udah belajar. Kita bahkan nggak perlu nunggu untuk kita punya kasih yang sempurna dulu, baru bisa mengasihi dia. Malahan, kasihnya Tuhan Yesus yang begitu sempurna, yang udah mengasihi kita duluan. Dan gak ada kesalahan apapun yang bisa bikin kita takut untuk gak dikasihi lagi sama Tuhan. Malahan kasihnya Tuhan Yesus yang sempurna itu yang bisa melenyapkan semua ketakutan kita. Melenyapkan semua ketakutan atas rasa bersalah kita, atas rasa malu kita saat kita udah melakukan kesalahan. Kakak juga percaya akan banyak sekali hal baik yang akan terjadi ketika semua rasa takut kita itu udah berhenti. Ingat gak video anjing yang pertama kali tadi kita nonton? Tuhan Yesus itu terlalu sayang sama kita untuk ngebiarin kita jadi punya muka atau ekspresi seketakutan itu. Jadinya maunya nunduk terus atau takut dan malu. Bahkan kasihnya dia yang sempurna itu membebaskan kita dari semua itu loh. Kita dibebaskan dari ketakutan itu dan jadi bisa memandang mukanya Tuhan Yesus lagi dan melihat semua keindahan dari kebaikan dan kasih sayangnya Tuhan Yesus. Hari ini kita juga udah belajar, sebenarnya kita semua tuh gak mau
Dan mungkin kita semua nggak suka untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Kita nggak mau numpahin makanan ke lantai dan bikin kekacauan kayak gambar yang pertama kali tadi kita lihat. Tapi kadang dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita jadi nggak sengaja melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang mungkin bisa bikin kita jadi punya rasa takut lagi atau malu. Apalagi kalau sampai ketahuan sama orang lain. Tapi hari ini kita tahu, apapun kesalahan kita atau kekacauan yang udah kita bikin, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus itu tahu loh semua tentang kita. Tapi ketika dia tahu itu, kita udah belajar juga. Dia nggak akan memperlakukan kita dengan menjauhkan kita atau mungkin menghukum kita. Malahan, dia tahu dan dia mengerti. Bahkan nggak ada yang bisa mengerti kita sebagaimana dia udah ngertiin kita. Dia tetap mau untuk mengasihi kita dan menyayangi kita. Karena dia tahu kasihnya yang sempurna itu justru yang akan memberikan kita kekuatan dan yang akan melenyapkan semua ketakutan kita. Ketakutan dari rasa bersalah dan juga ketakutan karena malu. Kita sekarang udah gak perlu khawatir lagi nih tentang apa yang orang mungkin akan pikirin tentang kita. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita dan pasti mengampuni kita. Dia mau kita semua itu untuk bisa tetap datang kepadanya tanpa nunduk, tanpa ngerasa takut, atau nutup-nutupin muka lagi deh. Karena kita tahu dia tuh bisa terima itu semua dan dia juga punya kasih yang begitu sempurna yang bisa nolongin kita, menguatkan kita untuk melenyapkan semua rasa takut kita itu. Sekarang sama-sama kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan Yesus yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkaulah kasih yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami semua bisa hidup tanpa ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Karis Kids, hari ini kita akan bikin pohon hias dari kertas origami. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah kertas origami, kertas putih, gunting, lem atau double tape. Pertama-tama, ambil kertas origami untuk membuat batang pohon. Digunting seperti ini ya. Setelah itu, dengan kertas origami yang sama, kita gunting lebih pendek untuk bikin rantingnya. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian di rumah untuk menggunting ya. Lalu ambil kertas origami untuk membuat rumput. Gunting seperti ini ya. Kemudian kita bikin daun-daunnya dari kertas origami warna-warni. Digunting seperti ini ya, kurang lebih lebarnya 2 cm. Kalian bikin potongan seperti ini yang banyak ya. Setelah potongan jadi, kalian gulung seperti ini. Semua sudah tergulung, kalian mulai tempel sesuai dengan yang kalian mau.
Oke Caris Kids, ibadah hari Minggu kita udah selesai. Jangan lupa gabung kelas Zoom kita ya jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati.